jahil gitu loh. Kadang suka nanti ya jahilin aku gitu lah. Aduh jadi sedih kalau ngomongin Dedi gitu. Sedih pengen peluk Dedi. Dedi jahil ya? Tapi lucu. Oh, jahil tapi lucu. Biasanya matanya suka terharu kalau ngomongin mami. Kalau ngomongin Dedi enggak. Lucu banget sih kamu, Nak. Kamu sayang sama Dedi ya katanya ya? Iya. Oh iyalah ya. Udah, sini. Minta tisu, Mami. Aduh, make up Dedi berantakan. Make up Dedi. Hai, nama aku Mazaya Amania, umur aku 6 tahun. Tadinya namaku gabungan nama Dedi dan Mami. Terus waktu Dedi dan Mami mencari namaku, muncullah nama Mazaya. Karena namanya unik dan lucu, ada huruf Z-nya juga. Jadilah nama Mazaya yang dipilih untuk namaku. Dan ternyata artinya dalam bahasa Arab adalah istimewa. Nah, kalau Amania, nenekku yang memberikan nama itu. Artinya amanah yang bisa dipercaya. Kalau teman-teman mengikuti aku di sosial media seperti YouTube, Instagram, dan TikTok, pasti tahu nama panggilanku, Yaya. Syuting itu sebetulnya nggak yang seperti dibayangkan. Sebenarnya kayak gimana ya? Ini misalnya mendadak syuting terus kayak pingin bikin konten, harus bikin konten tapi nggak ada idenya itu. Itu susahnya. Mazaya pingin jadi reporter beneran sama konten kreator, jadi konten kreator terus. Aku dulu waktu kecil sama bapakku tuh nggak deket. Bapakku tuh kan tentara, jadi dia didikannya tuh keras, parah, kerasnya tuh parah. Jadi aku sama Mazaya itu kayak pengen jadi bapak yang lebih baik aja. Gitu aja sih. Nggak bisa disalahin bapakku juga karena ibunya dia juga meninggal dari kecil kan. Dia jadi umur 15 tahun tuh udah harus megang senjata perang lawan Belanda kan dia. Jadi ya dia juga keras hidupnya. Tapi ya dia sayang sama anaknya pasti, cuman caranya beda gitu. Dan kan kalau ngeliat apa-apa tuh kan pengen yang punya bapak gitu. Nah, ini aku emang jadi kayak nge-replaynya ke Mazaya. Jadi aku lebih mementingkan keluarga aku daripada kerjaanku. Karena kebahagiaan tuh buat aku ngumpul bareng keluarga gitu. Aku ngajarin dia dengan mandiri nanti kan tuh juga ilmu bekalnya dia nanti besar kan. Jadi emang aku agak disiplin, aku emang agak galak. Kayak misalnya numpain sesuatu dia juga harus bersihin gitu. Maksudnya biar dia ada tanggung jawab, nggak sembarangan itu sih. Ya udah, Mazaya sih, Masya Allah kok Mazaya, sayang. Ya. Kadang suka di endorse yang kayak misalnya mainan bayi gitu. Kadang Mazaya suka di pre-love dikasih ke orang. Aku sering dikirimkan mainan. Jadilah aku punya bermacam-macam mainan. Mulai dari boneka sampai mobil-mobilan, teman. Kan aku juga suka mainan cowok. Aku suka mobil-mobilan. Selain mobil-mobilan itu,
boneka, terus habis itu kayak yang tas-tas kecil kayak gitu kan imut kan, jadi aku suka. Soalnya itu kan juga bisa digantungin ke tas. Makan siang, waktu yang paling aku suka teman. Selain mengisi tenagaku untuk syuting YouTube nanti, aku, Mami, dan Dedi biasa akan membahas ide konten YouTube atau konten untuk memperkenalkan atau bahasa kerennya endorse mainan atau barang yang dikirim ke rumahku. Hari ini kita mau bikin konten apa, Dedi? Nah, aku pinter tuh. Pertanyaannya bagus tuh. Hari ini Dedi kan mau bikin konten tuh. Mas Zaya kan juga waktu itu pengen bikin konten apa ya? Ingat gak? Mas Zaya kan harus bikin konten tuh yang pakai baju tuh, pakai tas, ya kan? Nanti pakai baju sekolah aja ya. Pakai baju sekolah, pakai lagu yang lagi viral sekarang tuh. Mas Zaya lagu apa yang Thailand itu ya? Ya kan? Tahu kan lagunya? Tahu lagunya gimana? Gimana nih? Nah, jadinya seperti inilah teman hasil syuting hari ini. Bagaimana menurut teman-teman? Apakah teman-teman mengikutiku di sosial media? Semua konten yang teman-teman lihat adalah hasil kreativitasku bersama Dedi dan Mami. Aku bersyukur orang tuaku mendukung dan mengarahkan bakat kreativitasku di dunia konten kreator atau pembuat konten. Nih Mas Zaya ya, Mas Zaya jadi ngomongnya apa tadi? Hai teman-teman, hari ini aku punya banyak banget mainan yang lucu. Iya, aku tuh sebetulnya kan bikin video atau foto Mas Zaya itu kan dari dia sebelum lahir ya. Aku bikinin Instagramnya Mas Zaya itu dari dia belum lahir, dari test packnya tuh pertama. Jadi dengan perkembangan dari bayi, waktu pertama kali dimandiin di rumah, apa segala macam, sampai dia besar ini anak yang bisa diajak diskusi gitu. Jadi Mas Zaya mau bikin konten ini nih, sekarang nih udah diajak, mau ini kayak gimana gini. Yang kayak gini nih Dad nih lagi keren nih, ini apa-apa gitu. Jadi tuh aku tuh seneng gitu bisa ada komunikasi antara bapak sama anak, sekalian diskusi gitu. Jadi ya dia partner yang keren sih menurut aku. Selamat datang Pak di restorannya kita ya Pak. Mau pesan apa Pak? Nasi goreng. Nasi goreng. Nasi goreng. Saya kaget loh Pak. Yang pertama sih kan Mas Zaya juga suka main-mainan lagi jadi pelayan itu kan. Itu pertama aku bikin video gitu. Kayak lama-lama kan terus kata Dedi sama Mami, ini lucu juga kita bikinin konten aja yang saya kaget itu. Karena Mas Zaya kan lagi main. Terus kata Dedi sama Mami tuh kayak lucu juga, mendingan bikin konten ini aja gitu. Habis itu ini sama ini ya. Sebetulnya sih kalau peralatan udah komplit dari pertama. Soalnya kan aku kan basicnya emang di dunia film and TV. Cuman karena berkembangnya teknologi, malahan aku yang biasanya pakai kamera yang bagus, sekarang aku rasa nggak perlu pakai kamera yang bagus. Cukup dengan handphone aja tuh udah jadi konten. Yang penting lightingnya bagus, audionya bagus, tuh nanti gambarnya juga udah ngikut nanti gitu. Kayak isinya. Kalian tahu nggak kira-kira isinya? Mas Zaya suka kadang bikin konten unboxing mainan, terus syuting jadi reporter. Masih banyak yang lainnya juga. Mas Zaya kan emang suka syutingnya Mas Zaya kan main. Kan jadi juga jalan-jalan kayak misalnya jadi reporter, kayak misalnya ke tempat polisi aku jadi tahu hal-hal yang baik dan nggak baik juga.
Aku ngajarin Mas Zaya jangan sombong. Kedua, kan dia kayak sekarang tuh seneng jadi center of attention, ya kan? Nah itu aku lagi ngajarin dia tuh untuk selamanya kan kamu nggak akan jadi center of attention, ya kan? Kadang tuh nanti ya kan orang yang tiba-tiba udah nggak merhatiin kamu gitu. Nah kamu tuh harus biasa aja, it's okay gitu. Karena kan nggak selamanya orang di atas gitu, jadi mentalnya ya harus kuat. Di belakang layar sosial media, aku mau jadi diri sendiri, teman. Tidak berbeda waktu teman-teman lihat aku di sosial media atau waktu bertemu di jalan. Teman-teman boleh menyapa, bersalaman, bahkan minta foto juga kok. Karena Dedi dan Mami selalu berpesan agar aku tetap rendah hati. Jadi kan Mas Zaya bilang ke Dedi aku udah capek minta foto-foto orang. Soalnya Mas Zaya udah syutingnya lumayan capek nih, cuman hari ini doang. Terus ada anak kecil, dia ngikutin dari belakang naik sepeda. Terus akhirnya dia bilang ke Dedi mau minta foto, terus kata Dedi, oh Mas Zaya mau syuting dulu. Terus aku bilang ke Dedi udah gak apa-apa, kasihan. Di balik videoku yang keren, lucu dan bagus yang teman-teman nonton di sosial media, ada Dedi yang mengedit semua hasil syutingku. Kadang mengedit video di komputer atau untuk lebih cepat dan gampang, ya pakai smartphone. Boleh besok boleh. Sebetulnya jadi content creator atau jadi YouTuber itu ya nggak seperti gampang apa yang kita nonton udah jadi ya. Kita kan harus mikirin konsepnya, harus mikirin pas lagi syutingnya, terus nanti harus ada editingnya, bikin which is makan waktu. Cuman apapun yang kalian mau lakukan, itu harus yang kalian lakukan tuh yang kalian senang. Jadi kalian tuh melakukannya tuh dengan enjoy, dengan senang, jadi nggak ada bosannya. Nih Dedi, aku udah bikin. Menjadi konten kreator yang videonya ditonton dan disukai banyak orang, kata Dedi, pasti butuh pengorbanan, teman. Pokoknya harus terus semangat, karena untuk mencapai ke titik itu tuh butuh pengorbanan yang banyak dan banyak waktu. Tapi ya itu dia, balik lagi harus konsisten dan semangat. Ya ampun Mas Zaya, alhamdulillah banget ya. Ingat gak sih dulu waktu kayak lagi jarang-jarang konten apa gitu ya? Iya. Waktu kita sibuk sama Mas Zaya kan Iya. itu jarang konten tuh. Dan bikin konten sama bikin YouTube itu tuh nggak instan, nggak langsung jadi. Ini kita lihat aja nih videonya Mas Zaya pertama tuh tahun berapa Mas Zaya? Dari Mas Zaya umur 1,5 tahun tuh. 3, Tahun berapa tuh? 4, 5. Nih, kita lihat video Mas Zaya pertama ya. Bayangin nggak sih dulu pertama bikin YouTube yang nonton cuma 2 ya. Terus besoknya lagi bikin, ngeditnya berapa? Ngeditnya 2 hari, bikin videonya 2 hari ya. Ngevideonya sih cuma sejam ya, nggak sampai sejam. Tapi ngedit sampai 2 hari. Tuh. Nih 4 years ago. Tuh 4 years ago. 4 years ago nih, tapi sekarang udah banyak yang nonton karena udah gede. Tuh dari Mas Zaya masih kecil tuh. Cuman 4 menit loh videonya. Videonya 4 menit doang. Ngerekamnya tuh lama. Ngeditnya tuh 2 hari. Dipotong-potong. Videoku yang sampai sekarang masih banyak ditonton membuat Dedi, Mami, dan aku belajar banyak hal. Terutama Mami, yang tadinya Mami hanya ibu rumah tangga yang mengurus keluarga, tiba-tiba berubah karena aku semakin dikenal orang-orang, alias public figure cilik. Mami harus belajar menjadi juru kamera untuk merekam video kalau Dedi dan aku syuting bareng. Ya jadi terapi shocknya tuh lebih kayak tadinya ibu rumah tangga ya, ngurus anak, masak, bla bla bla. Terus harus megang kamera karena harus bantuin bikin konten. Nah itu jadi kayak yang ya belajar lah. Bikin konten itu kan pertama harus ada skripnya kan, idenya kan. Kadang kita mentok ide, kadang kita mentok apa. Makanya kalau Dedi selalu suka nonton di bioskop, suka nonton Netflix, suka jalan-jalan. Kalau sampai traveling ke luar negeri tuh bukan karena buat gaya-gayaan mau traveling, enggak. Ada something di luar sana yang kita nggak pernah tahu, itu bisa jadi inspirasi. Even inspirasi kita jalan-jalan ke pasar juga bisa jadi inspirasi itu.
kemana aja, dan ya itu baru bikin skripnya ya, belum pas kita lagi megang kameranya, misalnya lagi technicalnya, nanti itu hujan, lampu apa segala macam, terus nanti pas editing itu sih, jadi banyak halnya. Tentu saja, menjadi konten kreator tidak semudah yang teman-teman pikirkan. Tapi tidak sesusah kalau sudah menjalaninya. Asal rajin bikin konten. Tapi harus yang bermanfaat dan positif ya. Aku dan Dedi sering bertukar ide. Aku bersyukur orang tuaku memberi kebebasan dengan batasan menggunakan smartphone. Karena dari menonton video di sosial media, banyak ide untuk membuat kontenku sendiri. Sebenarnya kan Mazaya juga kadang suka masih mikir gitu. Jadi Dedi duluan. Kan Dedi juga duluan tahu daripada Mazaya. Ya kalau kayak misalnya mau collab gitu kan duluan Dedi yang tahu kan sama Mami. Jadi kalau kan misalnya aku jam 9 dikasih taunya terus aku udah mau sekolah. Kan nggak sempet dikasih tahu duluan kan Dedi udah mikir duluan. Jadi kalau abis sekolah baru dikasih tahu sama Dedi. Mazaya main handphone jangan lama-lama ya. 10 menit. Kata Syafarasya terus abis itu Tante Gigi sama Om Raffi, terus habis itu Karicis juga. Makanya banyak idola aku. Yang anak-anak Om Diana, Nastia ya. Nah ini Mazaya ini kan postcardnya kan main-mainan kecil, ya kan. Nah kita harus taruh perangkonya aja segede setengahnya si postcard ini. Jadi nanti kita beli postcard beneran ya, terus kita beli perangko, kita tempel, terus kita kirim. Ya? Ya. Kamu belum pernah ya? Belum. Oh, ini belum pernah nih. Berarti kamu harus bikin vlog, nulis surat, bikin postcard, terus kita ke kantor pos, terus kita kirim ya? Ya. Ya, belum pernah kan? Belum. Nah, tuh good idea tuh. Beb, sini deh, Beb. Ini lucu nih, soalnya kan soalnya lucu nih. Anak sumur Mazaya ini kan nggak pernah tahu ke kantor pos, ya kan? Nggak. Udah nggak ada kan? Dia Udah. nggak pernah Nah, ini biar pada tahu nih ke kantor pos. Nanti juga belajar. proses ngirim surat. Nanti juga Mazaya bikin vlog, bikin mesin ketik ya. Kan Oma masih ada tuh mesin ketik tuh. Masih ada. Bisa nyala. Masih nyala. Tuh anak sekarang belum ada yang tahu tuh. Itu kontennya keren tuh. Padahal kan pada kepo tuh orang-orang. Cekrek ya. Nanti kita bikin surat, terus kita ke kantor pos ya. Nah, tinggal nanti Mazaya pakai baju apa tuh? Kalau baju tukang Pak Pos gitu ada nggak ya bajunya? Nggak ada ya? Lucu ya kalau dia pakai baju pos ya. Aku nggak punya mainan. Aku cuma punya mainan kertas. Semoga ada orang baik datang ke sini ya Allah. Iya seru banget ya aku habis main. Ya ampun kamu kasihan banget nih kamu mau mainan ini kamu nggak punya mainan ya? Aku nggak punya mainan deh. Ini. Ya Allah. Terima kasih banyak. Ini buat aku. Iya. Nih. Biar kamu senang tunggu ya aku ada mainan lagi. Terima kasih. Ini mainan. Walaupun wajahku menghiasi sosial media, semua foto dan video sampai kata-kata yang teman-teman lihat dibuat dan dibagikan Dedi atau Mami. Akun media sosialku tetap dipegang oleh orang tuaku. Makanya, aku tidak pernah diarahkan orang tuaku untuk menghitung-hitung berapa pengikutku atau berapa orang yang memberikan tanda love. Aku lebih suka syuting videonya karena seperti bermain. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Terima kasih ya. Aku doain kamu sehat-sehat selalu ya. Amin. Kalau aku sih berusaha untuk selalu positif ya. Jadi misalnya kalau engagementnya turun ya udah engagementnya turun aja gitu. Cuman selalu be as a kreatif. Kayak di TikTok kadang juga suka yang nonton juga suka rendah gitu. Ya nggak apa-apa kan kita tetap bikin konten gitu aja sih. Tetap semangat bikin konten sih maksudnya gitu. Soalnya kalau nanti stres. Apalagi belum baca yang komen-komen negatif dari netizen itu juga
pertama itu kaget, tapi lama-lama udah nggak kaget karena kita juga percuma ngilangin energi kita ke yang negatif, mendingan udah langsung yang positif gitu. Untuk anak seumur Mazaya itu, dia tuh sampai mikirin sampai detail gitu. Terus di jalan misalnya, tuh orang kasihan tuh ngamen kasih duit gitu. Nah itu suka bikin aku terharu gitu. Rasa empatinya dia tuh tinggi gitu. Itu paling gak bisa. Oh nggak bisa. Mazain jauh karena itu sedih. Oh sedih. Ya udah. Dedi tuh sayang banget sama Mazaya. Dedi bangga banget sama Mazaya. Terus Mazaya juga sayang sama Dedi ya. Iya. Sejak masih kecil, orang tuaku aktif membagikan konten yang ada wajahku, Dedi, Mami di sosial media. Eits, tapi semua konten itu diawasi dan diatur oleh orang tuaku. Tidak boleh sembarangan karena umurku juga masih terlalu kecil ya. Dediku lahir dengan seni kreatif yang tinggi. Makanya aku jadi punya banyak ide untuk menghibur teman-teman. YouTube, TikTok, Instagram, kugunakan dengan sewajarnya kok. Kalau ada video yang tidak boleh kutonton, aku akan menaati nasihat orang tuaku. Sosial media tempat aku menemukan dunia kreativitasku. Menjadi A, menjadi B, bergaya begini begitu, syuting di sini, di sana, semua tujuannya untuk menghibur teman-teman. Hadirnya wajahku di sosial media dengan konten kreatif. Semoga menambah kreativitas teman-teman ya, sekaligus pilihan tontonan yang menghibur. Dedi galak nggak? Kalau Mazaya bandel. Oh iya kalau Mazaya bandel. Pokoknya Mazaya kan udah jadi anak pinter, anak hebat. Jadi sedih. Pesan buat Mazaya tuh selalu harus sholat, ingat Allah ya Mazaya. Terus harus selalu sayang mami, sayang mami, sayang mami, baru sayang Dedi. Oke, jangan lupa nggak boleh sombong, harus baik hati. Udah, ya. Tapi kalau baik hati sih, insya Allah kamu baik hati. Ya sayangnya, I love you sayang. I love you. I love you too.